Halo, selamat malam pemirsa. Makan bergizi gratis, salah satu program kampanye Presiden Prabowo Subianto yang mulai direalisasikan. Uji cobanya kini sudah dilaksanakan di sejumlah daerah dan pemerintah menggelontorkan 71 triliun rupiah ke Badan Gizi Nasional untuk mengelola program ini. Lalu bagaimana pelaksanaannya dan adakah manfaatnya atau dampak terhadap masyarakat dan juga perekonomian? Kita akan bahas malam hari ini di Indonesia Business Forum bersama saya Putri Windasari dan sejumlah narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya perkenalkan satu persatu narasumber saya. Di sebelah kanan saya ada Pak Derajat Wibowo, ekonom senior. Selamat malam Pak Derajat. Sehat Pak? Baik, alhamdulillah. Kemudian di sebelah kanan saya juga ada Pak Tauhid Ahmad, pengajar FEB UPN Veteran Jakarta. Selamat malam Pak Tauhid. Selamat malam. Dan di sebelah kiri saya ada Ibu Nina, selaku guru SD. Selamat malam Bu Nina. Baik, kemudian juga di kursi penonton ada Pak Marjuki, pekerja informal. Selamat malam Pak Marjuki. Baik, nanti kita juga akan berbincang mengenai program ini dengan Pak Marjuki. Tapi sebelum kita masuk diskusi soal makan bergizi gratis ini, kita saksikan informasi yang satu ini. Pasca pelantikan, Presiden Prabowo Subianto mulai merealisasikan janji-janji kampanyenya. Salah satunya adalah makan bergizi gratis untuk anak-anak di seluruh Indonesia. Saat ini makan bergizi gratis sudah diuji cobakan di sejumlah wilayah di tanah air. Dengan adanya program makan gratis, siswa-siswa itu jadi lebih sehat lagi ya. Bagus, itu udah 4 sehat 5 sempurna ya gitu. Udah ada nasi, sayur, lauk, telur, susu sama buah ya. Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono mengatakan, era APBN 2025 telah mengalokasikan anggaran sebesar 71 triliun rupiah untuk makan siang bergizi gratis yang akan dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Anggaran ini hanya sekitar 2% dari APBN 2025. Kalau makan bergizi ini, 71T itu berdiri sendiri, Mbak Tisa. Okay. Jadi nanti akan ada namanya Badan Gizi. Nah, rencananya itu 71T akan dikelola oleh Badan Gizi tersebut. Jadi di luar dari anggaran pendidikan. Jadi kalau untuk kira-kira ancer-ancernya itu makan bergizi itu sebetulnya hanya 2% dari APBN besar. Wakil Menteri Keuangan optimistis program makan bergizi gratis yang akan dimulai awal tahun depan bisa bermanfaat bagi anak-anak Indonesia dan bisa memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. Baik pemirsa, sebagai pembuka mungkin langsung saja saya tanyakan ke Bu Nina selaku guru SD. Bu Nina sudah berapa lama mengajar dan mengajar di mana saat ini? Saya sih sebenarnya dulu sudah lama ngajar, cuman sempat vakum. Terusnya mulai ngajar lagi terakhir pas habis Covid 2021 sampai sekarang. Di mana Ibu? Di MI Nurul Hidayah. Oke, baik. Nah, tapi Ibu sudah mengetahui belum program soal makan bergizi gratis ini? Gimana tanggapan dari Ibu sendiri? Sudah sih, saya sering suka uras-uras di ini ya, di Google. Sudah ada program itu, rencana ya. Rencana akan ada program makan bergizi gratis. Sebenarnya saya setuju, cuman realisasinya seperti apa saya belum tahu. Berarti kan ini SD ya, madrasah itu biasanya jam sekolahnya lebih panjang atau lebih sama panjang. kayak? Lebih panjang. Lebih panjang, bisa sampai jam berapa itu Bu? Kalau tergantung kelasnya ya. Kalau kelas 1 sekitar jam setengah 11 sudah pulang. Paling lama jam berapa SD? Paling lama jam setengah 3. Setengah 3 sore. Tapi ada yang terpadu juga sampai sore. Oke, nah artinya memang selama ini juga anak-anak bawa bekal ya Bu ya ke sekolah ya? Iya, kalau yang kebetulan sekolahnya sampai sore bawa bekal. Bawa bekal sendiri. Nah kalau dari Ibu sendiri ngelihat anak-anak ini kan sebelumnya bawa bekal, kemudian ini nanti akan disediakan oleh pemerintah begitu. Nah Ibu pengennya pengelolaannya bagaimana? Kalau bisa sih pengeluaran kita diserahkan kepada sekolah masing-masing ya. Kayaknya lebih terkoordinir gitu loh. Kalau dari pemerintah saya juga penyalurannya seperti apa langsung paket datang makanan bagi-bagikan apa seperti apa, jam-jamnya jam berapa kita kan nggak tahu. Jam anak-anak kan beda-beda itu. Sebaiknya sih. Baik. Nah, tapi kalau Ibu selama mengajar kan pasti melihat lah ya bekal anak-anak itu, kemudian lauknya begitu ya. Apakah memang masih banyak anak-anak yang bahkan tidak bawa bekal mungkin atau lauk-lauknya yang sederhana sekali. Nah, seperti apa anak-anak itu biasanya Ibu?
Biasanya anak-anak bekal ya banyak yang praktis ya. Rata-rata sih kalau nggak mie goreng, chicken ya, kadang-kadang chicken. Mie goreng, mie instan lagi ya? Iya, mie instan. Tapi kebanyakan kalau yang jam-jamnya nggak sampai siang sih paling jajan-jajan camilan-camilan aja, nanti makan baru di rumah gitu. Jadi sebetulnya masih sedikit juga yang bawa bekal menu sehat, sedikit yang 4 sekali. sehat 5 sempurna Iya, begitu sedikit ya? sekali, iya. Oke. Sebenarnya dengan program ini sebenarnya sangat bagus ya, tapi belum tahu ini realisasinya seperti apa. Gitu. Oke, belum tahu realisasinya bagaimana. Langsung saja mungkin Pak Derajat bisa jawab. Belum tahu nih Pak, pelaksanaannya bagaimana nanti? Ya, yang pertama supaya tidak salah sangka itu dilaksanakannya 2025, Bu. Bukan sekarang-sekarang, jadi bukan Pak Prabowo dilantik terus langsung ada makan siang. Maksudnya Ibu belum ngerti ya realisasinya nanti bagaimana Pak Iya, kira-kira? realisasinya seperti apa? Jadi penyalurannya bukan bagaimana, belum tahu. baru tahun depan, kemudian sekarang ini baru uji coba, ya. Terus apa namanya? Itu juga nggak langsung seluruh sekolah di Indonesia, Bu. Enggak, karena kalau serentak duitnya perlu 500 triliun, nggak cukup. Kita hanya ada 71 triliun. Maksudnya serentak itu berapa targetnya? Kalau Ya, semuanya? Kalau 71 triliun kan kira-kira 14% dari apa namanya dari total yang dibutuhkan. Kemudian dikurangi nanti untuk operasional ya mungkin tercovernya 12%-an mungkin atau 13%. Dan itu diprioritaskan di daerah-daerah yang 3T, tertinggal, termiskin, terluar. Ya. Jadi mungkin Jakarta mungkin ada 1-2 untuk coba, tapi mungkin di daerah-daerah yang jauh ya. Jadi supaya ekspektasinya nggak terlalu tinggi, nanti seolah-olah kita semua bakal dapat gitu, nggak ya. Bertahap ya, bertahap. Dan jangan lupa itu nanti kan ada apa namanya, ada pusat-pusat di setiap daerah ya. Itu di situ mungkin ada 3, 4, 5 orang, saya nggak tahu nanti yang Badan Gizi Nasional yang akan memutuskan, itu yang mengelola. Jadi dia nanti yang akan katakanlah pembeliannya dari sekitar sekolah itu di mana dan sebagainya, dia akan mengatur, itu diserahkan ke sana dan mereka digaji oleh negara. Jadi secara nggak langsung sudah menciptakan lapangan pekerjaan bagi mereka-mereka yang ada di pusat-pusat tadi, ya. Jumlahnya posisi terakhir 30.000 pusat, tapi nanti mungkin berubah sesuai dengan kondisi anggaran. Kita tunggu dari Prof. Dadan, yang Ketua Badan Gizi Nasional yang akan menjelaskan lebih rinci. Tapi Mbak Putri, selain menyediakan lapangan pekerjaan bagi catering di sekitar sekolah, tukang telur di sekitar sekolah, menyediakan pekerjaan langsung ini kepada yang mengelola yang di daerah-daerah itu. Oke. Itu mereka nanti statusnya adalah sebagai pegawai dari Badan Gizi Nasional, ya. Tentu digaji oleh negara. Jadi vendornya masyarakat sendiri, warga-warga vendornya sekitar masyarakat, ya gitu. Kemudian yang direkrut itu juga dari masyarakat juga. Otomatis akan mengurangi tekanan terhadap kelas menengah karena mereka kan tentu diberi penghasilan oleh negara sesuai dengan standar negara ya. Jadi ini pasti akan dampaknya itu langsung. Ini makan bergizi gratis ini bukan hanya terkait kesehatan dan intelektualitas anak didik saja, bukan hanya terkait stunting, tapi dampak ekonominya itu langsung dirasakan oleh masyarakat kelas bawah. Apakah nanti akan diserahkan ke sekolah segala macam, itu nanti Badan Gizi Nasional yang akan mengumumkan. Ini perlu diperjelas juga bahwa sebenarnya bukan sekolah ya yang mengelola. Jadi sekolah hanya tinggal menerima beres sudah jadi atau? Belum tahu saya. Nanti Badan Gizi yang akan memutuskan karena kan Badan Gizi kan baru dibentuk. Dibentuk zaman oleh Pak Jokowi kemarin, kemudian sekarang baru mulai perekrutan ya, baru mulai perekrutan sama penataan organisasi sampai mungkin akhir tahun sehingga awal tahun depan itu sudah bisa jalan. Kalaupun nanti akan ada pelaksanaan makan bergizi gratis di akhir tahun 2024, itu seandainya nanti anggaran ada istilahnya sisa anggaran lebih, mungkin bisa. Tapi kalau sekarang kita nunggu posisi duit negara ada yang sisa enggak, itu kira-kira belum gitu. tahu ya, apakah nanti belum vendornya tahu, langsung ke Tapi Badan yang jelas Gizi? Badan Gizi yang mengelola. Dan ini 71 triliun seperti kata Pak Wamen Q tadi, itu
memang anggarannya ya 71 itu yang di Badan Gizi itu. Berapa kali makan itu? Satu? Satu kali. Di kementerian lain nggak ada yang dialokasikan untuk makan bergizi gratis secara spesifik, nggak ada. Nah. Oke, baik. Mungkin langsung ke Pak Tauhid. Pak Tauhid, efektivitasnya gimana program ini kalau menurut Bapak? Ya, program ini sebenarnya kalau kita lihat memang tujuannya jangka panjang ya, penciptaan SDM ya. Tentu saja ketika katakanlah ini berdampak ke terutama SD, SMP, SMA kan dengan di gizi harapannya level IQ-nya meningkat, kemampuan literasi dan pengetahuannya baik, jadi jangka panjang. Nah kalau jangka pendek, memang kalau saya lihat ini masih belum katakanlah mendorong ekonomi kita bisa 8%, rasanya masih jauh gitu. Hasil studinya dilakukan oleh Kementerian Keuangan, tambahannya sekitar 0,1% PDB dan ada lembaga studi yaitu Indef gitu 0,06% PDB. Artinya dampaknya kalau modalnya 71 triliun berarti ke 0,1 ya sekitar 20 triliun begitu. Kenapa belum bisa dampak besar? Karena ini kebanyakan ya sektor yang terkait itu sektor yang dampak langsung dan pendek jalurnya. Karena larinya ke konsumsi begitu ya. Sektornya misalnya ke pertanian dan sebagainya itu langsung diolah langsung jadi. Kemungkinan sektornya adalah agak panjang punya dampak adalah kalau industri susunya kemudian yang memiliki efek lebih banyak lagi. Baik, artinya ini ada manfaat ekonomi untuk multiplier tadi ya, pemain-pemain tadi ya, mulai dari penyedia makanan mungkin atau petani beras begitu misalnya ya. Tapi apakah berbanding, maksudnya keuntungannya ini bisa menutupi modal lah ibaratnya atau dana yang dikeluarkan saat ini sama pemerintah 71T atau kita bakal boncos terus karena ada beberapa komponen kayak susu itu tampaknya impor karena kita sendiri tidak menghasilkan susu sebanyak itu. Tapi nanti ya Pak Tauhid, kita akan bahas usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum.